agar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berupa rancangan peraturan presiden dapat segera diselesaikan. Kapolda Bali Irjen Ide Bagus KD Putra Narendra turun langsung memantau insiden bentrok dua kelompok warga pada malam pergantian tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Ade di reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Selamat tahun baru. Jangan ganti wajah baru. Kali ini gua mau bacain 5 berita paling populer pekan ini. Ada dari soal bansos, soal Noah, juga ada soal apalagi kalau bukan honorer. Tak usah berpanjang mukadimah, yuk kita mulai dari berita kelima. Ini soal bansos. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Profesor Kacung Marijan, mengkritisi klaim bantuan sosial oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Profesor Kacung nggak menyebutkan pasangan calon yang mana yang dia maksud. Menurut dia, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon manapun. Bansos adalah bagian dari kerja atau tugas atau kewajiban dari pemerintah. Ada atau tidak ada pemilu, bansos harus dikucurkan, tidak bisa diklaim sebagai program paslon tertentu. Apa kata Profesor Kacung? Bansos adalah kewajiban pemerintah yang sedang berkuasa, memberikannya kepada rakyat, kepada mereka yang berhak. Menurut Profesor Kacung, alokasi dana untuk bansos untuk pemerintah dan bukan uang dari pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi ya tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Profesor Kacung menyarankan para pasangan calon harus memiliki gagasan yang baru soal bantuan sosial yang segar, yang siap diimplementasikan jika mereka memenangi pemilihan umum. Bansos ini kan sudah lama, ini kata Profesor Kacung ya. Ada atau tidak ada pemilu, bansos tetap ada. Bansos menjadi hak atau memang benar-benar punya hak yang menerima. Itu juga sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mengucurkan. Kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial sebagai gula-gula atau pemanis lah untuk menarik simpati pemilih, ya harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya. Begitu sobat negeriku. Apa kata sobat negeriku yang komentar? Masuk komentar pertama dari pemilik akun mumet banget. Tahun baru masih mumet banget nih. Emang iya nggak dipolitisasi? Dari dulu pejabat yang dari parpol sudah rajin banget program dan bansos sana sini jelang pemilu. Yakin itu murni program pemerintah? Nah nanti dulu, ini bansosnya memang bansos program pemerintah atau bantuan sosial dari dia sebagai calon legislatif ataupun dari bantuan parpol? Harus dibedakan juga nih, bantuan sosial pemerintah atau bantuan pribadi. Oke lah, ini masukan yang baik dari pemilik akun mumet banget. Semoga setelah mengirimkan komentarnya ke reaction jpnn.com udah nggak mumet banget. Komentar kedua dari pemilik akun Angkasa Cakra.
Coba ingatkan presiden, menteri-menteri, dan kepala daerah yang dari partai politik, ya dari partai politik lah. Siapa tahu lupa diri, duit negara dipakai untuk pencitraan diri. Bilangnya kunker, padahal nanti di daerah konsolidasi dengan para pendukung dan kader parpolnya di wilayah-wilayah. Lah, apa salahnya kalau konsolidasi dengan para pendukung dan kader parpolnya? Toh dia mengunjungi wilayah pemilihan kan? Kunjungan kerja itu namanya. Bukan begitu, Bapak Dewan, Ibu Dewan? Aduh. Sahabat negeriku, yuk. Next, kita masuk ke berita keempat. Nih, soal honorer. Ini langsung dari yang kompeten nih. Dari Pak Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal pada Selasa 2 Januari. Rapat internal ini penting. Selain soal evaluasi, juga mengenai kinerja kementeriannya ke depan. Pada kesempatan itu, Menteri Anas berpesan kepada jajarannya agar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berupa rancangan peraturan presiden dapat segera diselesaikan. Peraturan tersebut nantinya dapat menjadi panduan bagi para ASN, serta satu hal lagi yang harus diakselerasi, implementasi layanan SPBE prioritas, khususnya juga pada sektor layanan administrasi pemerintah. Apa kata Pak Anas? Pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN 2024. Wah, ini kabar baik nih. Let's go. Untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Anas mengatakan, pemenuhan ASN 2024 diprioritaskan kepada kebutuhan ASN, nah ini catat nih, khususnya pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pak Anas juga mengatakan bahwa pada 2024, pemerintah masih berfokus pada penyelesaian masalah honorer. Betul nih Pak, masalah honorer di Indonesia nggak selesai-selesai kayaknya, siapapun presiden dan menterinya. Lanjut, apa kata Pak Anas? Fokusnya pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN. Pada seleksi CASN 2024 nanti, pemerintah membuka ruang lebih luas untuk fresh graduate. Oke. Pemerintah membuka kesempatan lebih luas untuk talenta digital. Wah, ini good. Karena kita nggak bisa menolak reformasi digital. Rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kapan itu pembukaan seleksi ASN 2024. Let's go. Komentar pertama dari pemilik akun Mas Burhan. Bukan hanya 2023 Pak Menteri, setiap tahun juga selalu ada saja masalahnya. Selamat datang di keruwetan ini Pak. Selamat bekerja Pak Anas. Komentar kedua dari Hudi Slepet. Coba Bapak buka-buka berita di jpnn.com. Wih, mantap kali Hudi. Karena jpnn.com banyak menulis tentang masalah-masalah PPPK dan honorer. Setiap hari ada saja beritanya Pak. Setiap hari ada saja beritanya Pak. Saya ulangi nih, setiap hari ada saja beritanya Pak. Thank you Hudi Slepet. Lanjut, berita ketiga, sobat negeriku. Ini soal mabuk.
Dari Bali, ada bentrok warga. Konon penyebabnya adalah karena minuman keras. Kapolda Bali Irjen Ide Bagus KD Putra Narendra turun langsung memantau insiden bentrok dua kelompok warga pada malam pergantian tahun. Ini terjadi pada Senin dini hari tentunya. Kabid Humas Polda Bali Kombes Johnson Penjahitan mengatakan bentrok dua warga ini melibatkan kelompok warga, maaf kalau saya harus menyebutkan, kelompok warga Sumba dengan Flores. Pada saat kejadian, dua kelompok warga ini sedang mengadakan ya semacam pesta lah menyambut tahun baru. Mereka mengadakan pesta bakar ikan dan meminum minuman keras. Pemicunya berawal sekitar pukul 10 malam waktu Bali. Ada warga yang bertengkar cuma gara-gara rokok. Tidak terperinci seperti apa rokok ini menyulut pertengkaran. Kemudian keributan itu dipisahkan oleh seorang warga Flores. Namun sepertinya caranya agak keras sehingga menimbulkan ketersinggungan. Akibatnya terjadilah pertengkaran keras, kata Kombes Johnson. Karena pertengkaran tidak kunjung selesai, kelompok warga Sumba sebanyak 25 orang bangun dari tempat acara mendekati kelompok warga Flores. Namun ujungnya malah terjadi pertengkaran yang lebih besar. Saling adu mulut, ya mungkin terpengaruh oleh minuman keras. Kemudian 10 orang pecalang datang mengamankan situasi. Entah kenapa kedua kelompok yang tadinya bertikai mendadak balik menyerang para pecalang. Surprise. Namun para pecalang untungnya dapat menyelamatkan diri, meski 3 sepeda motor milik petugas keamanan desa justru dibakar oleh para pelaku. Keributan berlanjut sampai sekitar pukul 1 dini hari. Salah satu kelompok kembali ribut, melempari kaca jendela kamar indekos milik kelompok berlawanan. Tak lama berselang, pasukan Brimob dan Dalmas Polda Bali datang mengamankan TKP. Kasus ini masih terus dipantau oleh Polda Bali, ditangani secara intensif oleh penyidik Polresta Denpasar. Kombes Johnson mengimbau warga Sumba maupun Flores lainnya tidak tersulut emosi, tidak terprovokasi. Percayakan proses hukumnya kepada pihak kepolisian. Itu kata Kombes Johnson. Bagaimana dengan kata netizen? Para komentator. Tim kreatif reactionjpnn.com memilih 2 komentar soal bentrok tersebut. Komentar pertama datang dari pemilik akun Fani Yati. Lah, sudah menumpang tinggal di daerah orang malah nggak tahu adat kelakuannya. Usir saja yang jadi biang keributan kayak gini. Wah, Fani Yati jangan memancing kekeruhan lagi. Tenang, Fani Yati. Ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Komentar kedua datang dari pemilik akun Made Ngurah. Wah, ini kalau kelihatan dari namanya orang Sunda nih. Orang Bali. Gila sih,
nggak ada malu-malunya jadi pendatang. Wah, sama aja nih kayak sama Faniati. Pecalang aja dilawan. Saya jadi pecalangnya, sudah saya hantam perusuh-perusuh itu. Wah, untung bukan Made Ngurah pecalangnya. Itu dia Sobat Negeriku, berita ketiga dan komentar-komentar dari berita ketiga. Ayo, kita masuk ke berita kedua. Ini soal penghapusan masa kontrak PPPK. PPPK lagi. Honorer maupun aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK terus menyuarakan penghapusan masa kontrak PPPK. Nah, gayung bersambut, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani ikut mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar masa kontrak PPPK guru ditiadakan. Bu Nunuk masih tetap memegang teguh usulan itu dan terus berupaya agar disetujui oleh Pak Menteri Azwar Anas. Nantinya, masa kontrak PPPK ini akan diatur dalam peraturan pemerintah manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Apa kata Bu Nunuk? Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru PPPK ditiadakan saja. Apa alasan kuat Bu Nunuk ingin tidak ada sistem kontrak untuk guru PPPK? Nih penjelasannya. Pertama, sulit merekrut guru-guru profesional. Ah, masa sih Bu? Ada buktinya ternyata. Sejak rekrutmen PPPK guru 2021 sampai 2023, usulan dari pemerintah daerah masih minim. Oh, begitu. Apalagi alasannya? Proses pembelajaran sifatnya continue, sehingga dibutuhkan guru pembelajar. Jadi ketika guru sudah direkrut menjadi ASN PPPK, maka wajib meningkatkan kompetensinya. Ketiga, Kemendikbudristek masih membutuhkan 1,2 juta guru hingga 2024. Wah, banyak juga nih. Pemenuhan kebutuhan itu melalui rekrutmen 1 juta PPPK guru. Jadi, guru PPPK yang sudah direkrut ini sebaiknya memang tidak perlu dibatasi dengan masa kontrak lagi, kata Bu Nunuk. Bu Nunuk khawatir jika masa kontrak dibatasi, maka butuh waktu panjang lagi untuk melakukan perekrutan hingga pembinaan. Benar juga ya. Nah, itu sebabnya Kemendikbudristek tetap berupaya agar guru PPPK yang ada dipertahankan. Oke, paham. Sip. Apa komentar dari Sobat Negeriku? Komentator pertama, Vira Avila. Semoga lulus ya. Masa sudah capek-capek ikut tes macam-macam, lalu dengan mudah diputus kontrak. Kalaupun putus kontrak, harus jelas dan logis alasannya ke depan. Amin. Berikut komentator Dodi. Jangan berharap kepada pemerintah daerah, Bu. Hanya sedikit kepala daerah yang menaruh perhatian pada nasib guru dan sektor pendidikan. Oh, begitu. Nah, kalau memang faktanya seperti ini, kenapa masalah nasib guru dan sektor pendidikan ini tidak diberikan sepenuhnya ke pemerintah pusat saja ya? Nggak perlu dibebankan kepada pemerintah daerah lagi. Pertanyaannya, pemerintah pusat
berani nggak menerima limpahan masalah dari daerah? Nggak tahu lah. Oke, Sobat Negeriku, tiba saatnya berita pertama, berita paling populer. Ini dari industri musik, dari Noah, band Noah. Ada apa denganmu? Band Noah akhirnya resmi menyatakan istirahat dari industri musik tanah air mulai tahun ini. Pengumuman mereka istirahat disampaikan melalui akun resmi Noah di Instagram. Grup musik yang kini beranggotakan Ariel, Lukman, dan David itu awalnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan sejak 2012. Lama juga ya. Noah mengapresiasi para penggemar, pihak label, produser, hingga tim manajemen. Apa kata mereka? Terima kasih banyak untuk tim manajemen, additional player, tim produksi, dan tim dokumentasi. Terima kasih banyak kepada seluruh partner, I.O., promotor, media, radio, TV, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu Noah menyampaikan ucapan pamitan. Kami pamit, Ariel, Lukman, David, sampai jumpa lain waktu. Noah nggak menyebutkan sampai kapan mereka beristirahat dan apa aktivitas mereka saat vakum bermusik, tidak dijelaskan di sini. Namun kemungkinan banyak penggemar dari Noah yang gregetan atau kecewa, band kesayangannya memutuskan untuk istirahat. Oke. Komentar dari Sobat Negeriku, pemilik yang pertama dari pemilik akun Tina Nano. Sejujurnya aku tidak merasa kehilangan Noah. Lagu-lagunya yang terkenal kan saat zaman masih bernama Peter Pan. Jadi memang sudah saatnya istirahat. Oh, begitu ya. Oke. Komentar kedua dari pemilik akun Rohan. Terima kasih Peter Pan alias Noah yang sudah menjadi saksi kisah-kisah galauku lewat lagu-lagu yang bagus. Tenang saja, aku kalau karaoke masih menyanyikan lagu kalian. Masih galau dong. Sobat Negeriku, itu dia 5 berita paling populer pekan ini yang bisa kami sajikan di reaction jpnn.com. Lagi, jangan lupa like, comment, and share semua berita produksi jpnn.com. Tetap semangat, ini tahun baru, semangat baru. Ayo, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Gua Ade, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.